Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan selamat pagi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita sudah masuk pertemuan ketiga di pelajaran bahasa Indonesia, tepatnya pada hari Sabtu pagi ini. Nah, adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Jadi di peta konsep itu, nah ini merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Ada dua indikator penting yang diharapkan kalian bisa lakukan nanti setelah kita membahas materi ini, karena masih ada kaitannya dengan materi yang sebelumnya. Jadi yang pertama yaitu mengungkapkan pernyataan umum, ya, mengungkapkan pernyataan umum dalam sebuah wacana. Jadi dalam ada nanti wacana, kemudian kita cari yang mana ke pernyataan umumnya. Nah, kemudian ada juga kita harus cari tahapan-tahapan apa saja yang sesuai dengan teks prosedur pada wacana itu. Kemudian kita tuliskan tahapan-tahapan tersebut, termasuk pernyataan umum pada prosedur melakukan suatu kegiatan. Nah, di sini kegiatan yang pertama yaitu mengungkapkan, carilah pernyataan umum pada sebuah wacana berikut ini beserta tahapan-tahapannya. Ya. Nah, apabila kamu akan, di sini ada pengantarnya dulu saya bacakan. Apabila kamu akan bekerja, biasanya mengikuti seleksi terlebih dahulu. Jadi ini, anggaplah kita akan melamar pekerjaan. Ada seleksinya. Kegiatan seleksi merupakan cara suatu perusahaan atau institusi dalam memilih pegawai yang terbaik sesuai dengan jenis pekerjaan. Ya, rata-rata kalau kita ingin masuk ke sebuah perusahaan, terutama yang jasa keuangan seperti bank, itu biasanya melakukan seleksi, tes, dan wawancara. Oleh karena itu, pahamilah kiat sukses dalam mengikuti kegiatan wawancara. Pemahaman terhadap bacaan ini akan menjadi panduan bagimu dalam mengikuti wawancara. Nah, sekarang ini teksnya. Jadi, kiat berwawancara kerja. Jadi, saya dulu baca satu paragraf, kemudian dilanjutkan Arya, Rana, Nuril. Nah, saya baca. Ya, siap-siap ya. Kiat berwawancara kerja. Bagi perusahaan, wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam, melihat kecocokannya dengan posisi yang ditawarkan, kebutuhan dan sifat perusahaan. Wawancara pun menjadi ajang tanya jawab antara pewawancara dengan calon. Lanjut Arya. Ya, Pak. Agar mudah dipahami oleh mitra bicara, kita harus berbicara dengan jelas. Usahakan agar kita tidak berbicara terlalu cepat atau lambat. Atur juga suara agar jelas terdengar. Suara yang terlalu pelan membuat kita terlihat kurang percaya diri, sementara suara yang terlalu keras membuat kita terlalu agresif. Penggunaan bahasa yang baik juga menjadi suatu keharusan. Oke, lanjut Rana. Selain itu, perhatikan betul apa yang disampaikan pewawancara agar kita dapat memberikan jawaban yang relevan. Tidak ada salahnya menanyakan kembali atau mencoba mengulangi pertanyaan yang diajukan untuk memastikan bahwa pemahaman kita sudah benar. Namun, jangan melakukannya terlalu sering, karena itu akan membuat pewawancara mempertanyakan daya tangkap kita. Oke, lanjut Nuril, Ismi. Bahasa tubuh kunci pemegang peranan. Gerakan non-verbal seperti mengangguk, mengangkat atau ke depan
proses komunikasi termasuk dalam wawancara. Oke, lanjut Sakina Putri. Sakina Putri, bisa dengar suara saya? Singkatnya, akan lebih baik jika kita antusias secara verbal maupun non verbal. Oleh karena itu, hindari bahasa tubuh yang dapat diartikan negatif, seperti menggoyangkan kaki, mengetuk-ngetuk jari, atau menghindari kontak mata. Cara berbicara yang percaya diri namun tidak terkesan sombong dapat menarik minat pewawancara. Oke, Saat berbicara, lanjut Ririn Tri Anjani. Ririn, bisa dengar suara saya Ririn? Halo Ririn. Oke, Ririn belum bisa mendengar suara saya. Stefani? Wawancara langsung. Bukan, pada saat berbicara. Ya, Ririn. Silakan. Pada saat berbicara, dari uraian yang panjang lebar dan bertele-tele, cobalah mengatakan kalimat secara singkat dan fokus. Tetapi tetap menarik. Kita diharapkan dapat menunjukkan bahwa kita adalah orang yang tepat di posisi yang ditawarkan. Ceritakanlah kemampuan atau pengalaman yang relevan dengan posisi tersebut. Hindari mengkritik atasan atau rekan kerja sebelumnya karena ini menunjukkan sikap yang tidak profesional. Oke, matikan mic-nya. Lanjut Desi Safitri. Desi, bisa dengar suara saya? Ya, silahkan. Saat wawancara berlangsung, jadilah diri sendiri. Ungkapan ini mungkin terdengar klise, namun jauh lebih baik menjadi diri sendiri dan berbicara dengan jujur daripada mencoba mengatakan sesuatu yang menurut kita akan membuat pewawancara merasa terkesan. Jangan melebih-lebihkan kualifikasi kita, apalagi mengetahui dengan memperbutkan data yang tidak benar. Cepat atau lambat, pewawancara akan menemukan bahwa data tersebut adalah keterangan. Tunjukkan bahwa kita mampu mengenali diri kita sendiri dengan tepat. Oke, terima kasih Desi. Lanjut Nirmala Sari. Nirmala Sari. Ya, Pak. Silahkan dibaca. Pewawancara biasanya memberikan kesempatan kepada kita untuk mengajukan pertanyaan di akhir wawancara. Gunakanlah kesempatan ini secara elegan dengan cara menunjukkan rasa ingin tahu kita tentang lingkup dan deskripsi tugas posisi yang dilamar, kesempatan pengembangan diri dan sebagainya. Ini wajar karena bersikap pasif dan menyerahkan segala sesuatu kepada pihak perusahaan tidak akan menambah nilai kita di mata pewawancara. Oke, lanjut Muhammad Farhan. Bisa dengar suara saya? Farhan? Farhan tidak bisa mendengar suara saya. Kalau begitu lanjut kembali ke Arya Kusuma. Ya. Calon yang ingin bertanya dalam porsi yang tepat menunjukkan kesungguhan minatnya pada posisi yang ditawarkan dan juga pada perusahaan. Di sisi ini biasanya muncul pula pembicaraan mengenai gaji dan tunjangan. Pewawancara sangat menghargai kandidat yang mampu menentukan nominal gaji yang ia harapkan, karena dianggap dapat menentukan penilaian atas kemampuannya dan tugas-tugas yang akan dilakukan. Tentu saja angkanya harus logis, sambil tetap membuka kesempatan untuk negosiasi. Dengan persiapan matang dan unjuk diri yang baik saat wawancara, kita telah meninggalkan kesan yang layak untuk dipertimbangkan oleh perusahaan. Nah, itu tadi materinya, wacananya sudah kita baca. Nah, di sini dikasih sedikit tahapan-tahapan, ya.
untuk mengikuti wawancara ini baru ada 3. Padahal sebenarnya di sini ada hampir 10 ya tahapan-tahapannya. Nah, sekarang sebelum kita ke tahapan-tahapan prosedurnya, kita ke soalnya dulu ya. Ini ada soalnya. Nih. Identifikasilah teks prosedur di atas berdasarkan format tabel berikut. Yang pertama adalah kita disuruh mencari pernyataan umum pada wacana, kemudian tahapan-tahapannya. Oke. Ada yang bisa membacakan pernyataan umum pada wacana ini? Ada? Oke, ya, Desi Safitri silakan. Ya, betul sekali ya. Koma, melihat sampai titik ya. Ini. Saya lengkapi sampai titik. Nah, saya ulangi, ini kan pelajaran pada pertemuan yang lalu. Jadi pernyataan umum itu biasanya berada di awal paragraf. Karena pernyataan umum itu menjelaskan, mendeskripsikan, maka biasanya dia menggunakan kata ialah, adalah, merupakan. Jadi sudah betul yang dibacakan temannya Desi Sapitri bahwa wawancara merupakan kesempatan. Sampai di sini sifat perusahaan ini adalah pernyataan umum. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Nah, sekarang tahapan-tahapan prosedurnya. Kalau pertemuan yang lalu, tahapan-tahapan prosedurnya langsung saya sebutkan, misalnya cara tahapan atau prosedur membuat kue brownies. Langsung 1. Siapkan bahan. 2. Siapkan alatnya. 3. Siapkan tepung mungkin. 4. Siapkan coklatnya. Nah, sekarang di sini karena tidak berpoin, maka kita diharuskan mencari satu demi satu tahapan-tahapan prosedur wawancara. Nah, kita cari nih. Nah, pertama ini berbicara dengan jelas. Nah, ini berbicara adalah kalimat imperatif atau kalimat perintah, disuruh berbicara dengan jelas. Kemudian yang kedua, tidak berbicara terlalu cepat atau lambat. 3. Atur juga suara agar jelas terdengar. 4. Kita cari 4. Gunakan bahasa yang baik. Ya. Terus 5. Kita cari lagi. Ini jangan bertanya terlalu sering. Nah, ini terus yang ke berapa nih? Halo? Ya, ke-6. Kemudian cari lagi. Ya, menjaga kontak mata dengan pewawancara. Cari lagi. Ya, menampilkan sikap yang antusias secara verbal maupun non verbal. Oke, dan seterusnya saya kira kalian bisa menemukannya dengan cara perhatikan. Coba lihat. Nah, ini tadi soalnya, ini pernyataan umumnya yang dibacakan tadi Desi. Ini sudah saya upload juga di Classroom ya.
tadi tahapan-tahapannya yang lebih singkat. Nah, sekarang apa yang membedakan teks prosedur dengan teks lain? Ya, bisa dilihat dengan isinya. Bagaimana isinya? Ya, isinya itu berupa tata cara. Jadi nanti untuk tugasnya siapkan saja kalian mau membuat tata cara apa. Ya, misalnya tips atau kiat membuat kue brownies. Kalau perempuan berbicara kue, kalau laki-laki mungkin tips merawat sepeda motor atau mobil. Nah, di sini tadi teks prosedur berisi tata cara ketika akan menghadapi wawancara pekerjaan dari seseorang atau atasan pimpinan pekerjaan. Terus apa fungsinya teks prosedur? Ya, itu tadi menjelaskan hal-hal yang harus dipahami. Apa yang harus dipahami? Karena ini wawancara kerja ya. Tips menghadapi wawancara kerja. Ya, kalau membuat kue ya kita menjelaskan tentang hal-hal yang harus dipahami membuat kue brownies. Nah, untuk mendapatkan tahapan-tahapan tersebut itu tadi sangat gampang dengan melihat kata kerja imperatifnya. Kalimat perintahnya yang terdapat dalam teks tersebut biasanya mengandung ini: harus, perhatikan, jangan, pastikan, tunjukkan, gunakanlah, ceritakanlah. Ya, demikian juga nanti kalau kalian membuat sebuah wacana yang berhubungan dengan teks prosedur, ya sering-seringlah menggunakan ini, kata-kata ini. Kemudian ini juga sudah saya bahas pertemuan lalu, yaitu tentang penggunaan konjungsi atau kata penghubung. Pada wacana di atas ditemukan konjungsi ini. Kemudian pernyataan persuasif. Yang dimaksud dengan persuasif itu adalah wacana yang berisi ajakan. Jadi wacana persuasif itu contohnya kalau laki-laki pergi sholat Jumat, ya, mendengarkan ceramah itu adalah contoh wacana persuasif karena kita diajak untuk melakukan apa yang dia bahasakan oleh penceramah. Ya, jadi itu ciri-ciri wacana persuasif, mengajak seseorang untuk melakukan apa yang kita ucapkan. Sama dengan yang tadi wacananya, tips wawancara kerja, ya kita harus lakukan itu kalau ingin sukses bekerja pada perusahaan yang diinginkan. Itu maksudnya pernyataan persuasif. Nah, ini tadi sudah mengemukakan pendapat. Ini juga. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Silahkan direspon. Siska mungkin? Tidak ada dia? Oke. Alhamdulillah sudah banyak yang hadir. Jadi kalau tidak ada yang bertanya, saya simpulkan materi kita pada hari ini. Jadi materi kita pada hari ini ada dua indikator, yaitu mengungkapkan pernyataan umum. Tadi apa pernyataan umumnya, yaitu pengertian wawancara. Kemudian tahapan-tahapannya apa? Sudah tadi dirincikan satu persatu sampai saya menemukan 8 dan masih ada di bawahnya. Kemudian indikator kedua adalah menuliskan pernyataan umum. Ya, dituliskan, kita cari tadi. Oke. Kalaupun nanti ada yang ingin bertanya, bisa langsung ketik di grup WhatsApp atau ketik di Classroom. Bagus juga itu bertanya di Classroom, tapi bertanyalah pada materi yang dibahas pada hari ini, karena ini sudah di pertemuan ketiga. Cari pertemuan ketiga, komentar di bawahnya. Kalau bertanya di situ gampang dilihat, dan saya pun insya Allah selalu menjawab semua pertanyaan yang masuk di Classroom. Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, silahkan nyalakan videonya supaya
saya bisa absensi. Ya, ini Arya bagus sekali ya, tetap pakai seragam belajarnya. Oke, ada 14 yang hadir. Farhan ini yang belum pernah saya lihat. Farhan bisa nyalakan videonya, Farhan. Tidur lagi kapan ini? Oke, saya sudah absensi. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Pertemuan ketiga mata pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini saya nyatakan sudah selesai. Terima kasih yang sudah hadir, dan saya tetap berharap pada pertemuan berikutnya kalian masih bisa hadir. Kita lanjut di grup WhatsApp dan rekaman YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.